Shalom semuanya, khususnya saudara dari PIT, Pelayanan Indonesia Timur. Sungguh satu penghargaan, satu sanjungan yang saya terima, kehormatan, karena saudara dari PIT mengundang saya untuk berbagi. Untuk Pastor Manurung, luar biasa akan belajar memanfaatkan barang-barang bekas. Untuk para pakar pertanian organik, Pak Wisnu, Pak Kacung, dan semua tim yang ada di Pelayanan Indonesia bagian timur ini sangat memberkati. Kita percaya bukti dari pelayanan ini adalah Tuhan memakai saudara untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara yang ikuti lewat Facebook dan Instagram saya, memang ini gak ada pengumuman karena saya tidak menyampaikan lama, pendek saja. Tapi puji Tuhan, saudara sudah banyak yang mengikuti ini. Saudara, tujuan utama saudara kita dalam PIT ini, Pelayanan Indonesia Timur, itu mengembalikan prinsip surga di dalam pola bercocok tanam. Jauh sebelum ada revolusi industri di Inggris, jauh sebelum itu kan sudah ada manusia di dunia sejak Adam. Nah, terus bagaimana cara manusia hidup pada masa itu? Jawabannya pertanian agraris. Nah, baru setelah ada revolusi industri, maka orang-orang mulai bekerja dengan mesin-mesin. Nah, itu di Inggris mulainya. Nah, setelah itu saudara, kita melihat bagaimana Tuhan merintis. Sebelumnya itu pertanian ini itu sungguh luar biasa. Mari kita lihat dari kejadian pertama. Nah, ini kan belum ada manusia. Tapi justru dalam program ini kita melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, menjamin kelanjutan umur keturunan umat manusia di bumi. Terima kasih untuk itu. Mari kita lihat kejadian pasal yang pertama. Apa yang Tuhan buat dari awal. Prinsip pertanian ini sangat indah sekali. Dan itu jaminannya manusia tidak akan kelaparan. Saya ulangi, manusia tidak ada kelaparan. Saya mulai ayat 3, kejadian 1. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah sebetulnya bukan hari Kata yang tepat adalah masa. Sebab kalau hari konotasi kita 24 jam sehari. Nah, padahal penentu siang dan malam itu baru dijadikan di masa keempat, yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang. Baru di situ jelas sekian jam sehari. Tapi dari ayat 3 ini bukan hari, masa. Jadi saudara, itu secara waktu manusia bisa berapa ratus tahun, bisa berapa ribu tahun, kita nggak tahu. Jadi kita nggak usah diskusi masalah itu. Maka itu saya lebih enak membaca masa. Oke, lanjut begini. Ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat,
sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian, saudara, supaya kelihatan yang kering. Nah, itulah daratan, itulah pulau-pulau, itulah yang jadi benua-benua di dunia ini. Ya, saudara, ini konsep yang indah. Ya, saya baca lagi 9. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Nah, yang kering itulah yang didiami oleh umat manusia, yaitu daratan. Walaupun kita tidak tahu daratan masa pertama Tuhan ciptakan ini seperti apa bentuk petanya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada tanah kering, ada tempat air berkumpul, yang sekarang kita sebut laut atau lautan. Ya, nah, dari tanah kering yang Tuhan ciptakan ini, manusia berasal secara fisik, ya, secara fisik kita. Manusia berasal dari tanah kering itu. Nah, karena manusia berasal dari tanah kering itu, maka dari situlah manusia itu hidup. Maka itu semua, kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmani kita, nggak ada yang diambil dari udara. Selain oksigen, ya, makanan kita, pakaian kita, kacamata, jam tangan, alat-alat yang kita pakai, logam-logam semuanya, itu kan dari tanah. Semua dari tanah. Inilah pertama kali Papa memisahkan antara air yang di bawah langit ini dengan dataran kering. Terima kasih, Papa. Ini persiapan pertama Tuhan membuat tempat tinggal manusia. Ya, lanjut ayat yang ke-10. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Oh, terima kasih. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saudara, perhatikan. Inilah kali pertama firman Yahweh Tuhan Bapa di surga kepada semua kita, alam semesta juga. Seulang ayat 10, ini luar biasa. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuhan melihat apa yang dia baru buat itu. Laut, air dikumpulkan dengan air, lalu daratan dipisahkan. Tuhan melihat semuanya itu baik. Mari kita syukuri. Kenapa kita syukuri? Bahwa adanya bumi ini dipisahkan antara air, ya, dengan yang kering, yaitu daratan. Itu baik. Saudara, kata baik di sini artinya luas. Maka itu tugas gereja membawa surga turun ke bumi. Itulah doa Bapa kami. Nanti kita akan lihat pada bagian akhir perenungan ini. Apa? Kalau kita lihat sekarang ini, apalagi sekarang, tahun-tahun terakhir ini, abad ke-21 ini. Maaf loh saudara. Apa yang kita lihat, bumi ini nggak baik. Polusi. Lihat polusi. Aduh, ngeri. Laut kita sudah tercemar. Banyak biota laut mati gara-gara ulah manusia membuang sampah seenaknya, apalagi sampah-sampah plastik. Berapa kali ditemukan ikan paus mati, ya, sampai ke pantai. Setelah dibelah, wih, ada berapa ton di lambung paus itu sampah plastik. Jahat kita ini. Berapa banyak penyu, ya, dan biota laut lain mati.
karena terjerat jaring penangkap ikan. Berapa banyak hiu, lumba-lumba. Saudara, ada mata kail di mulut mereka. Aduh, semuanya jahat manusia itu. Maka itu Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan kita, terus memerangi itu. Puji Tuhan, tahun-tahun terakhir ini banyak orang sadar. Mulai ada gerakan-gerakan untuk membersihkan laut. Tolong ya manusia-manusia hidup, buatlah bumi ini baik seperti yang Tuhan mau. Pada awal Dia ciptakan bumi. Lagi sekali, ini kali pertama Tuhan berfirman. Ya, menarik sekali ayat ini, saudara. Terima kasih Papa. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, karena ulah manusia jadi tidak baik. Sudah 2-3 kali saya sampaikan. Yesaya 24 ayat 5. Coba saya baca dulu lagi supaya yang baru bergabung, yang belum pernah tahu, jadi tahu betapa kejamnya, sadisnya, jahatnya manusia ini. Merusak bumi seenaknya. Yang tadinya semuanya baik. Oh, terima kasih Papa. Maka tugas kita. Saya baca dulu Yesaya 24 ayat yang kelima. Ya. Beginilah jahatnya umat manusia merusak bumi ini. Ya. Sehingga alam ini rusak, saudara. Tapi Tuhan ingin mengembalikan bumi ini jadi baik. Yesaya 24 ayat 5. Bumi cemar, bumi terpolusi, bumi rusak, bumi kacau. Padahal tadinya semuanya baik. Karena penduduknya. Jelas firman ini. Bumi yang tadinya baik yang Papa kita ciptakan. Rusak, cemar, kacau. Karena penduduknya. Nah, saudara, ingat loh, penduduk bumi itu adalah manusia. Binatang itu bukan penduduk bumi. Loh, kok bisa? Nah, yang punya ID, tahu kata ID, kartu identitas, KTP, itu kan manusia punya ID. Nah, maka itu saudara, mari kita lihat. Bumi cemar karena penduduknya, karena kita yang merusak itu. Sebab penduduk bumi, yaitu manusia, melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Terus bagaimana cara kita memperbaiki ini? Doa Bapa kami. Wah, doa Bapa kami itu kalau kita lakukan luar biasa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Nah, kalimat yang betul. Supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kalau doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan semua gereja, hampir semua gereja, tiap kali membuat ibadah, membuat misa, selalu doa ini diucapkan. Maaf, sayang, kita hanya mengucapkan berulang-ulang, tapi kita tidak melakukan. Akhirnya, maafkan saya, tidak sedikit doa Bapa kami akhirnya jadi mantra. Maaf ya saudara, tahu kata mantra? Pengulangan kata-kata itu namanya mantra. Nah, doa Bapa kami itu bukan mantra, tetapi sebuah sistem pola hidup supaya bumi jadi seperti surga. Pertama, Bapa kami yang di surga. Jadi kita ini anak dari yang punya langit dan bumi. Dikuduskanlah namamu. Ayo kita jaga nama baik Bapa kita. Dengan cara apa? Yang mengelola bumi yang Dia ciptakan, yang Dia percayakan kepada kita.
Kalau kita bisa mengelola bumi dengan baik, kita menuruti aturan alam, yaitu tadi undang-undang ketetapan dan perjanjian abadi. Saudara boleh cari terjemahnya di dalam bahasa apa saja. Yesaya 24 ayat 5 tadi. Wow, itu artinya dikuduskanlah nama Bapa kita, yaitu kalau kita hidup tidak melanggar peraturan, tidak melanggar undang-undang, dan tidak melanggar ketetapan Tuhan atas alam ini, maka Tuhan pasti dipermuliakan. Apa yang terjadi setelah Bapa kami di dalam surga? Dikuduskanlah namamu. Nah, begitu saudara dan saya hidup mentaati peraturan, hukum, undang-undang, ketetapan surga ini, datanglah kerajaanmu. Woi, luar biasa. Begitu kerajaan Tuhan datang ke bumi, maka jadilah kehendakmu. Saudara, tolong perhatikan. Semua kekacauan hidup itu karena masing-masing kita menuntut kehendak kita untuk dituruti oleh yang lain. Begitu pula 90% penyebab pertengkaran suami istri, ya, itu karena suami menuntut untuk istrinya menuruti kehendaknya. Yang dituntut nggak mau terima. Maka kamu juga harus nuruti kehendakku. Semua negara di dunia, ya, semua negara di dunia mengalami kekacauan karena menuntut masing-masing kelompok menuntut keinginannya melawan pemerintah. Maka itu kacau. Oh, tapi indah. Begitu saudara dan saya berani berkata, jadilah kehendakmu. Seperti doa Tuhan Yesus yang terkenal itu. Sampai keringatnya bercampur darah. Kan hanya satu yang dia minta. Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Nah, kalau saudara dan saya setelah mengakui Bapa yang sama, Bapa kami dalam surga, setelah kita menguduskan namanya dengan cara hidup menuruti peraturan ketaatannya, perintah-perintahnya kita taat, saudara, maka datanglah kerajaanmu. Begitu kerajaan surga datang, kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Maka bumi jadi seperti surga. Saudara, dengan cara ini, maka yang dikatakan Kejadian 1 ayat 10 akan kembali lagi. Bahwa lautan dan daratan itu semuanya baik. Saya ulangi, semuanya baik. Nah, setelah semuanya baik, inilah kelompok PIT. Wah, luar biasa pelayanan Indonesia Timur. Apa yang terjadi? Ini ayat yang terakhir. Setelah ayat 10, lalu Tuhan melihat semuanya itu baik. Nah, berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah, daratan tadi loh, yang dipisahkan air laut dengan daratan. Terima kasih Bapak. Lalu berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Di sini pertanian, perkebunan, ladang, hutan itu terjadi. Tumbuhlah tunas-tunas muda. Inilah benih hutan pertama di dunia. Inilah benih padi, beras, benih buah. Benih semua yang ada di bumi sampai hari ini. Sekian juta spesies. Papa menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, sayur-sayuran, buah-buahan. Oh, luar biasa. Itu di ayat yang ke-11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda.
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Saudara, dari berapa terjemahan bahasa Inggris, menarik sekali, ditulis 3 hal. Herbs, dari situ muncul kata herbal. Ternyata ada cukup banyak jenis-jenis tumbuhan yang di ayat 11 Kejadian 1 ini adalah obat-obatan untuk manusia. Herbs, herbal. Maka itu rusaknya kesehatan manusia ketika bahan-bahan kimia mulai dipakai, termasuk rusaknya sistem pertanian di dunia ketika pupuk-pupuk kimia dipakai. Maaf, padahal alam ini sudah menyediakan obat-obatan lewat tumbuh-tumbuhan yang Tuhan pakai. Hal kedua, seed, ya, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan pohon-pohonan yang berbiji. Nah, kata biji itu namanya fiber, ada serat, ada biji-bijian. Bahasa Inggrisnya grain, ya, G-R-A-I-N, bukan green. Green itu hijau. Nah, ini yang ketiga, buah-buahan, fruit. Nah, saudara, kalau kita lihat herbs, seed atau fiber, dan fruit, buah-buahan, ini kan untuk kesehatan manusia. Jadi Papa sudah mikirkan itu. Nah, yang hebat lagi, ini sebelum manusia ada. Betul tidak? Manusia belum ada. Di ayat 11 ini, ayat 12, ya, sebagai ayat yang terakhir. Tanah itu, daratan tadi, yang Papa kita berkata sangat baik. Ya, ayat 10 lagi sekali. Setelah dipisahkan antara air jadi lautan dan daratan, lagi sekali ayat 10 kalimat terakhir, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Apa kebaikan tanah yang Tuhan pisahkan itu? Terima kasih Papa, terima kasih. Betapa Tuhan sayang umat manusia sehingga disediakan makanan yang luar biasa lewat daratan, lewat tanah, lewat bumi ini, yang daripadanya pun fisik kita, tubuh kita secara jasmani diambil dari tanah itu. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Diulangi lagi, ada herbs, seeds, and fruit. 3 ini yang diulang lagi. Dari daratan, tanah yang Dia ciptakan itu. Maka itu saudara, kalau kita taat kepada undang-undang alam, pada peraturan dan perjanjian abadi di alam ini, itulah hukum Tuhan, maka kita akan dapat berkat yang luar biasa. Saudara, dalam fakta, ternyata hampir semua nenek moyang manusia, khususnya kita yang di Indonesia, semua suku di Indonesia ini nenek moyangnya itu punya hukum dan peraturan alam. Maka itu masing-masing suku dan pemerintah memberi istilah kearifan lokal. Hampir semua suku, ya, berapa suku di Pulau Jawa, orang Tengger, orang Baduy, ya, orang suku Naga di Jawa Barat itu ada berapa suku, dan mereka mempertahankan hukum alam. Suku-suku Dayak, orang-orang Tapanuli, orang Mentawai, ya, saudara, orang-orang Maluku, NTT, Papua, nenek moyangnya sudah punya peraturan alam, nggak tertulis, tapi dituturkan dari generasi ke generasi. Maka itu hutan-hutan itu hebat. Nah, datanglah manusia-manusia rakus, membabat hutan demi bisnis duit, rusak. Tapi pada dasarnya
Tuhan menciptakan itu. Lalu kalimatnya, firmannya, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kata baik muncul lagi. Maka itu saudara, dari kelompok PIT ini, ayo kita kembali kepada pola Alkitab. Maka itu sungguh di Indonesia baru PIT ini, Pelayanan Indonesia Timur, yang punya konsep khusus terintegrasi, kembali penanam, hidup yang baik, bertanam, bercocok tanam, pertanian, perkebunan, ladang, perikanan, ya, semuanya pakai pola Alkitab. Wih, luar biasa Tuhan kita. Jadi, ayo kita kembali pada prinsip Alkitab. Karena Tuhan ingin kita hidup di dalam kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita taat kepada firman Tuhan ini. Maka hidup ini sejahtera. Bumi jadi seperti surga. Puji Tuhan. Selamat melakukan kehendak Tuhan. Dan yang mau ngikutin terus silakan. Bahwa tema hari ini memanfaatkan barang-barang bekas. Tuhan Yesus memberkati.